Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Imo Suseno. Jadi dalam video kali ini kita akan mempelajari tentang satu lagi penyakit menurun pada manusia. Kali ini yakni albino. Nah, untuk yang belum subscribe, silahkan untuk menyempatkan waktu sejenak dengan menekan tombol di kiri bawah agar bisa subscribe ya. Oke. Sudah, terima kasih. Nah, oke, kita lanjutkan mempelajari tentang albino. Apa sih itu albino? Jadi albino adalah tubuh penderita atau tubuh seseorang yang tidak dapat mensintesis pigmen melanin. Jadi pigmen melanin ini adalah pigmen yang menyebabkan munculnya warna ya. Warna pada apa? Pada kulit, kemudian pada rambut, serta pada iris mata. Iris mata kalau untuk orang Indonesia kisaran dari warna coklat gelap sampai hitam ya. Nah, pada penderita albino ini maka warna matanya akan terang gitu ya. Coklat muda sampai muda sekali. Sehingga kadang disebut nyaris tidak berwarna. Nah, kenapa sih kok tubuh penderita albino ini tidak bisa menghasilkan pigmen melanin? Itu sebenarnya disebabkan karena tubuh orang tersebut tidak bisa memproduksi enzim, yang mana enzim tersebut mengubah asam aminotirosin menjadi 3,4 dehidrofenilalanin. Yang nantinya 3,4 dehidrofenilalanin ini akan diubah menjadi melanin. Akibatnya tadi, orang tersebut tidak akan bisa menghasilkan pigmen melanin, sehingga kulitnya, rambutnya, matanya akan berwarna terang. Kulitnya berwarna putih sekali, kemudian rambutnya juga pirang sampai putih, lantas iris matanya juga warnanya terang. Sehingga efek yang dialami atau yang diderita oleh para penderita albino ini adalah mereka akan oversensitif terhadap cahaya, utamanya cahaya matahari atau cahaya lampu yang intens ya. Jadi ketika mereka terpapar cahaya intens akan memunculkan bercak-bercak kemerahan sampai seperti, dan yang pasti matanya akan kesakitan gitu karena mendapatkan cahaya yang sangat intens. Sehingga penderita albino ini harus menggunakan kacamata warna hitam ketika berada di lingkungan yang cahayanya intens. Seperti itu. Sehingga kalau kita menemui ada orang, kemudian ada teman kita atau ada lingkungan bahkan keluarga kita yang merupakan penderita albino, kita tahu bahwasanya penyakit tersebut bukan diinginkan oleh beliau ya. Itu adalah penyakit keturunan, sehingga yang bisa kita lakukan adalah kita menganggap beliau normal, kita menganggap beliau baik-baik saja. Dengan kata lain, jangan sampai kita kemudian membuli, kemudian mengolok-olok dan lain-lain. Sehingga yang bisa kita lakukan adalah malah kita membantu agar beliau nyaman dan bisa beraktivitas secara normal. Itu merupakan bentuk rasa syukur kita karena kita baik-baik saja, tubuh kita bisa menghasilkan pigmen melanin. Nah, kita lanjutkan sekarang genetika albino. Jadi sama seperti beberapa penyakit menurun lainnya, albino ini juga diturunkan oleh gen resesif, yakni gen A kecil. Adapun alel atau pasangan dari gen resesif A kecil, yakni A besar, ini akan menghasilkan fenotip normal. Dengan kata lain, orang yang bersangkutan yang memiliki gen A besar ini, dia bisa menghasilkan pigmen melanin. Nah, gen penyebab albino ini ternyata berada atau terikat pada autosom. Ada yang masih ingat apa itu autosom? Oke, ya, jadi autosom adalah kromosom tubuh. Nah, karena terikat pada autosom, sehingga pengidap dari albino ini bisa laki-laki, bisa juga perempuan. Karena memang gennya tidak terikat pada kromosom kelamin, tetapi terikat pada kromosom tubuh. Nah, sekarang kita pelajari genotip dari albino. Karena memang albino ini tidak terikat pada kromosom kelamin, tetapi terikat pada kromosom tubuh, maka kita tidak perlu lagi menuliskan X, Y, kemudian misal ini A besar, nah tidak ya, ini salah. Karena tidak terikat pada kromosom kelamin. X dan Y itu kan kromosom kelamin ya, sehingga penulisan genotipnya cukup kita tuliskan A besar itu untuk genotip normal, orang yang bisa menghasilkan pigmen melanin. Kemudian A besar A kecil
normal juga, akan tetapi karena di sini ada A kecil 1 nih, berarti dia adalah pembawa atau karier, pembawa sifat albino yang bisa diturunkan kepada keturunannya nanti. Kemudian yang terakhir adalah A kecil seperti yang sudah kita pelajari tadi. Gen albino itu adalah gen resesif A kecil. Berarti kalau genotip A kecil adalah penderita albino, baik pada laki-laki maupun pada perempuan. Oke, sekarang kita ke contohnya ya. Di sini ada perkawinan antara perempuan normal dan laki-laki albino menghasilkan anak yang semuanya normal. Berarti ini F1-nya semuanya normal ya. Jika anak dari pasangan tersebut kemudian menikah dengan penderita albino, maka carilah berapa persen kemungkinan keturunannya akan menderita albino. Ini F2-nya. Oke, sekarang kita bikin persilangan yang pertama dulu ya. Parental pertama antara perempuan normal dengan laki-laki albino dulu. Perempuan normal, jadi ini kita P1 ya. Perempuan normal adalah tadi A besar. Menikah dengan laki-laki albino, berarti A kecil. Nah, gametnya adalah, karena sama kita cukup pilih 1 A besar saja, ini berarti A kecil saja. Berarti F1-nya adalah A besar A kecil. A besar A kecil ini 100%, berarti seluruh anaknya adalah normal. Akan tetapi karena ada A kecilnya di sini, berarti normalnya adalah normal carrier, normal pembawa. Nah, selanjutnya jika salah satu dari anak pasangan tersebut menikah dengan orang albino, kalau anak dari pasangan pertama ini 100% normal carrier, ini kan berarti persentase jenis kelaminnya 50% laki-laki, 50% perempuan gitu ya. Nah, misal kita ambil contoh anak dari pasangan tersebut itu adalah anak yang perempuan. Ya, perempuan kan normal carrier ya, karena ingat F1-nya adalah semuanya normal carrier. Menikah dengan, karena perempuan berarti dengan laki-laki albino. Ini kita tuliskan parental 2 ya. Sekarang kita tuliskan genotipnya. Perempuan normal carrier berarti A besar A kecil, menikah dengan laki-laki albino, A kecil. Gametnya adalah A besar A kecil dan laki-laki albino gametnya adalah A kecil. Maka F2-nya adalah A besar A kecil dan A kecil. A besar A kecil berarti normal, tetapi normal carrier. Normal carrier ya. Kemudian kalau A kecil berarti albino. Oke, kita balik lagi ke soal. Pertanyaannya adalah maka carilah berapa persen kemungkinan keturunannya akan menderita albino. Berarti kita harus mencari prosentasenya ya. Persentase albino ada 2 fenotip yang dihasilkan, normal carrier dan albino. Albinonya ada 1 ya dari total 2 macam fenotip yang dihasilkan dari perkawinan yang kedua ini. Kita kalikan dengan 100%. Dihasilkan 50%. Jadi jawabannya adalah 50%. Seperti ini. Jadi dari sini kita bisa mempelajari ya bahwasanya misalkan ada perempuan normal yang lantas memutuskan menikahi laki-laki albino, maka selalu anaknya nanti 100% akan dihasilkan normal, akan tetapi normal carrier. Nanti kalian bisa mencoba sendiri ya. Apa jadinya kalau perempuan normal carrier ini menikah dengan laki-laki normal misal, atau menikah dengan laki-laki carrier albino dan seterusnya. Kalian bisa coba-coba. Dari sini kita bisa mensimulasikan seandainya dalam kehidupan nyata kita harus memutuskan. Ketika kita baru mengetahui bahwasanya calon pasangan kita itu ternyata ada keturunan albinonya, berarti ada kemungkinan dia carrier ya, maka selalu ada peluang untuk dihasilkan keturunan yang normal. Akan tetapi memang normalnya carrier gitu. Seandainya pun nanti terlahir itu adalah anak-anak yang albino, kita sudah siap gitu secara mental, secara pengetahuan, sehingga dari anak tersebut lahir kita sudah tahu treatment apa yang akan kita berikan kepada anak tersebut, pengetahuan apa yang kita tanamkan, kemudian perilaku seperti apa yang kita biasakan, sehingga akhirnya dia bisa beraktivitas dan berkreasi serta berprestasi secara sama seperti orang-orang yang lainnya. Jadi itulah gunanya ilmu pengetahuan ya, untuk bisa memprediksi kedepannya akan seperti apa seandainya kita menikah ini dengan ini, seperti itu ya, kalau terkait dengan penyakit menurun pada manusia. Nah, demikian. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.